warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini berjumpa bersama saya Nopal Idrus di program Society, di mana hari ini tepatnya dalam rangkaian memperingati Hari Keluarga Nasional Republik Indonesia. Tepatnya saat ini Nopal sedang berada di Gria Agung atau Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan dalam rangkaian acara yaitu penghargaan bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan juga keluarga berencana atau Bangga Kencana dan juga kecepatan penurunan stunting tahun 2023. Yang alhamdulillah malam hari ini pemirsa PAL TV kita bersama akan menyaksikan mulai dari gala dinner dan juga prosesi pemberian penghargaan. Dan menurut data yang kami dapatkan juga bahwa ada 5 kategori penghargaan yang akan diberikan langsung nantinya ini oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan, yaitu Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Dan bagaimana kira-kira antusias dari berbagai kepala daerah dan juga provinsi yang hadir hari ini dalam rangkaian skala nasional yang akan berlangsung sesaat lagi. Tetap bersama kami. Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat dalam program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana Bangga Kencana serta percepatan penurunan angka stunting yang ada di Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat mengajak pemerintah kabupaten kota se-Indonesia untuk mensukseskan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana Bangga Kencana serta percepatan penurunan angka stunting di kabupaten kota se-Indonesia. Bagi kabupaten kota yang berhasil menjalankan program-program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana Bangga Kencana serta percepatan penurunan angka stunting di daerahnya, maka akan diganjar dengan penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia atau Menko PMK Muhadjir Effendi dan Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo. Penghargaan ini diberikan pada saat puncak Hari Keluarga Nasional Indonesia yang tahun ini dipusatkan di Gria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan. Dengan diawali dengan tarian gending Sriwijaya, selamat datang para tamu undangan yang dihadiri 47 kabupaten kota se-Indonesia, memenuhi puncak Hari Keluarga Nasional Indonesia yang digelar di Gria Agung Istana Gubernur Sumatera Selatan pada Selasa malam 4 Juli 2023. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ini dalam acara gala dinner dan penghargaan tanda penghargaan bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana Bangga Kencana dan percepatan penurunan angka stunting tahun 2023. Sebanyak 47 kabupaten kota, bupati dan wali kota mendapatkan Manggala Karya Kencana yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana Bangga Kencana serta percepatan penurunan angka stunting di daerahnya. Yang meminta kepada Pak Hasto untuk gala dinner atau sekaligus penerimaan penghargaan ini di Rumah Kebanggaan Warga Sulsel, namanya Gria Agung. Tapi orang sini nyebutnya Istana Gubernur. Orang sini nyebutnya. Dari total 416 kabupaten kota se-Indonesia, ada 47 kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan. Salah satunya Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Mikhaila Tika Alamsyah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam sambutannya mengucapkan selamat datang atas kedatangan para tamu undangan, bupati dan wali kota dan gubernur Bengkulu di Sumatera Selatan. Menurutnya, Sumatera Selatan bangga menjadi tuan rumah puncak Hari Keluarga Nasional
Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga mendukung penuh untuk menjalankan program keluarga berencana atau Bangga Kencana serta percepatan penurunan angka stunting di kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Di Harganas 2021, Sumatera Selatan masih bertengger pada angka 24,8% stuntingnya. Alhamdulillah kemarin sudah diumumkan Menkes dan Kepala BKKBN, kita turun drastis, turunnya 6,2% dan menjadi sekarang di bawah 20 menjadi 18,6. Ini tentu berkat bimbingan Pak Hasto, kerjasama yang luar biasa dengan para bupati dan wali kota. Tapi ada resepnya satu yang sering saya bocorkan, yakni aktivasi posyandu. Jadi inilah garda terdepan kami yang membuat Sumatera Selatan ini menjadi daerah yang bisa menurunkan stuntingnya. Sekarang sudah di bawah nasional. Di nasional masih 21, dan Sumatera Selatan 18. Ini bukan sombong, tapi mungkin berbagi saja. Kalau mau resepnya. Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo, dalam sambutannya mengatakan, pembangunan manusia menghadapi suatu tantangan baru dengan perkiraan 2,14 tidak cukup kuantitas pembangunan manusia saja, namun juga kualitas pembangunan manusianya. Penghargaan ini baru menciptakan yang fisik saja agar tidak terlihat stunting, namun pembangunan jiwa dan raga juga sangat perlu dilakukan kabupaten kota se-Indonesia. Rupanya pembangunan manusia menghadapi suatu tantangan baru karena dengan sekarang total fertility rate sudah mencapai 2,14. Beberapa survei yang lain paling tinggi 2,18. Maka BKKBN dan tentu pemerintah di bawah arahan kalau BKBN dari Pak Menko PMK, kita menghadapi tantangan pembangunan manusia karena memang tidak cukup kuantitas tetapi harus kualitas. Tetapi bersamaan dengan itu kita menghadapi tantangan yang namanya kesenjangan, sehingga equal equity yang harus kita wujudkan itu menjadi masalah yang serius. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini penghargaan untuk pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting. Nantinya kemudian tidak hanya stuntingnya dalam arti stunted, tetapi harapan kami bagaimana karakter dan juga mentalnya. Karena mental emotional disorder yang meningkat menjadi 9,8 itu menjadi PR kita semuanya. Gangguan jiwa berat yang meningkat dari 1,7 menjadi 7/1000 juga menjadi PR kita semua. Hati-hati Pak Bupati, Pak Wali Kota, Gubernur, kalau punya masyarakat 1000 yang ngomong sendiri, senyum sendiri 7.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia atau Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan negara yang maju terdapat di keluarga yang sehat dan sejahtera karena keluarga bagian komponen terpenting dalam pembangunan Indonesia menuju negara maju. Karena itu wajar kalau kaitannya dengan penanganan stunting di Provinsi Sumatera Selatan ini mencapai capaian yang terbaik di Indonesia. Dan Pak Hasto juga luar biasa tadi, sudah sangat rinci, jelas. Karena itu saya tidak berani memberikan keterangan, saya khawatir malah jadi tidak jelas. Pak Hasto juga pinter di sini, semua ketua penggerak PKK diundang semua seluruh Indonesia sini. Jadi wajar kalau tadi Pak Gubernur lapor bahwa produksi pempeknya naik 400 ton. Itu pasti ibu-ibu nanti yang akan borong itu. Ini bagus, ini yang diperkembangkan perempuan semua. Ini cocok dengan tujuan Pak Gubernur, jadi untuk memutar roda ekonomi di Sumatera Selatan. Dari total 416 kabupaten kota se-Indonesia, ada 47 kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan. Salah satunya Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Mikhaila Tika Alamsyah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan kami panggilkan Ibu Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar yang menerima langsung penghargaan dari Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo dan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan berterima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan, petugas KB di lapangan dan petugas posyandu di lapangan yang telah bekerja keras meningkatkan pembangunan manusia hingga penurunan angka stunting. Bahkan, dalam program keluarga berencana tersebut Kabupaten Ogan Ilir berhasil melaksanakan 1 juta aspektor dalam kurun waktu 3 bulan saja. Kabupaten Ogan Ilir bergandengan dengan seluruh dinas dan instansi yang terkait, tidak hanya Dinas Kesehatan dan Dinas BKKBN saja dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Ogan Ilir. Penghargaan yang diberikan kepadanya merupakan persembahan untuk masyarakat Ogan Ilir dan menjadi tantangan ke depan bagi Kabupaten Ogan Ilir untuk tidak kendor dalam penanganan stunting. Karena stunting ini bila tidak difokuskan dalam penanganannya maka akan meningkat kembali. Dengan penghargaan ini menjadi pemacu semangat agar lebih baik lagi dan turun lebih drastis lagi dari tahun sebelumnya. Baik pemirsa PAL TV, sekarang kita telah bersama ini Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, telah bersama Bapak Panca Wijaya Akbar SH dan juga Bapak Haji Ardani SHMH. Dan alhamdulillah tadi telah mendapatkan penghargaan langsung. Ini penghargaan yang sangat luar biasa yang langsung diberikan juga oleh dari BKKBN dan juga dari Menteri langsung. Nah, ini bagaimana perasaan dari rekan-rekan khususnya untuk pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Pak? Ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang di bawah, mulai dari tingkat desa, KB, petugas KB yang ada di lapangan, karena tanpa kerja keras dari teman-teman yang ada di lapangan, tentunya saya, Bupati dan Wakil Bupati, tidak mungkin mendapatkan penghargaan pada hari. Maka dari itu pada malam ini yang paling penting saya berikan terima kasih atas seluruh yang mendukung program KB, baik di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Dan alhamdulillah di Ogan Ilir itu kemarin tercepat untuk mensukseskan program 1 juta akseptor untuk para ibu-ibu yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.
Oke, dan ini mungkin tambahan juga untuk bagaimana kiat sendiri dari Kabupaten Ogan Ilir untuk menekan angka stunting dan juga mendukung program Bangga Kencana ini. Ya, tadi yang pertama sudah saya sampaikan, Ogan Ilir salah satu kabupaten yang mensukseskan 1 juta sektor dalam waktu kurang lebih cuma 3 bulan, menyukseskan 1 juta sektor. Dan berikutnya Kabupaten Ogan Ilir juga kami bergandengan dengan seluruh dinas, bahkan bukan hanya dinas KB, bukan hanya dinas kesehatan, tapi seluruh dinas terkait kami kolaborasi untuk menekan stunting di masing-masing bidangnya. Seperti di PU ada terkait sanitasi air, dan berbagai dinas lain juga ikut membantu, tidak hanya dinas KB dan juga dinas kesehatan. Dan alhamdulillah dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan. Dan tentunya sekarang menjadi tantangan ke depan karena sudah mendapat penghargaan. Pastinya jangan sampai setelah mendapatkan penghargaan ini justru kendor, karena stunting ini sifatnya apabila kita kendor sedikit ya tentunya akan meningkat lagi. Maka dari itu dengan adanya penghargaan ini justru menjadi pemacu semangat kalau bisa turun lebih drastis lagi dari tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Ya, Bapak Pajak terima kasih Akbar. Luar biasa, sukses selalu untuk Kabupaten Ogan Ilir. Bupati Ogan Ilir berharap kepada masyarakat untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan keluarga berencana dan posyandu dalam penciptaan keluarga berencana dan penurunan angka stunting. Dan para petugas untuk tidak lelah dan tidak henti menghadapi berbagai lapisan masyarakat dalam menjalankan program-program keluarga berencana dan penurunan angka stunting di desa. Terkait program KB yang ada di lapangan, jangan tidak ikuti apapun program yang dilakukan pemerintah karena demi terjaganya kesejahteraan masyarakat dan penekanan stunting kepada anak-anak yang ada di desa-desa. Jadi apabila ada penyuluh KB, apabila ada kegiatan puskesmas, saya harap masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir untuk selalu mengikuti, dan kepada seluruh yang jajaran di bawah jangan pernah lelah karena bermacam-macam bentuk masyarakat, tentunya bersabar dan hadapi agar masyarakat mau sosialisasi untuk program KB dan juga penurunan stunting yang ada di desa. Penghargaan dari Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo dan Menko PMK Muhazir Effendi ini juga diberikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Mikhaila Tika Alamsyah. Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Mikhaila Tika Alamsyah, mengucapkan bersyukur atas keberhasilan dengan penghargaan dari Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo, dan Menko PMK Muhazir Effendi. Menurutnya, penurunan angka stunting dan pembentukan pembangunan keluarga berencana mempunyai garda terdepan, yakni posyandu. Untuk itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir terus memberikan dukungan dan support secara material dan non-material dalam menjalankan dan memberi posyandu di desa dan kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir.
Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Mikhaila Tika Alamsyah, juga berharap agar selalu semangat dan harus tetap bersinergi bersama dalam meningkatkan keluarga berencana dan penurunan angka stunting. Baik, kami ucapkan selamat untuk rekan-rekan, khususnya untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Ibu Mikhaila Tika Alamsyah, yang alhamdulillah tadi telah mendapatkan penghargaan, Ibu. Kalau boleh tahu penghargaan apa, Bu? Tadi itu untuk penurunan stunting karena cukup besar, turunnya 6,2% ya? Iya. Untuk Kabupaten Ogan Ilir. Untuk Kabupaten Ogan Ilir berapa? Untuk seluruh Sumatera Selatan. Untuk Sumatera Selatan. Ini sumbangsi yang cukup besar, pemirsa PAL TV, di mana dari Kabupaten Ogan Ilir pastinya punya program-program sendiri untuk menekan angka stunting yang ada di sana. Nah, mungkin bisa diceritakan juga tentang kiat dari pemerintah, khususnya untuk Ketua Penggerak PKK, peran serta dari Posyandu, dari tanggapan Ibu Tika. Iya, jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Diru, Gubernur Sumatera Selatan, memang garda terdepan itu di Posyandu. Jadi sangat penting kita memberikan pembinaan di kader Posyandu, kita memberikan juga sosialisasi, terus dukungan tentunya. Karena kan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik pasti membutuhkan barang-barang, materi, dan pengetahuan yang sepadan seperti itu. Jadi memang kolaborasi bersama. Dan mungkin terakhir ini harapan baik itu terhadap BKKBN RI dan juga untuk pemerintah stakeholder yang ada di Kabupaten Ogan Ilir seperti apa? Semoga semakin selalu semangat dan insya Allah semoga semua usaha kita, karena niatnya kan baik, insya Allah dipermudah Allah, dan memang ini harus sinergi bersama, tidak cukup satu orang, tidak cukup hanya satu instansi, semua harus bersama-sama untuk memperbaiki stunting ini. Baik, terima kasih Ibu-Ibu dan juga terima kasih untuk Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir yang telah berbagi informasi bersama kami. Sukses selalu untuk Kabupaten Ogan Ilir. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani yang juga disematkan mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo dan Menko PMK Muhazir Effendi. Menurutnya, penghargaan Manggala Karya Kencana ini merupakan tantangan bagi petugas lapangan dan seluruh OPD yang ada agar ke depan dinas instansi di Kabupaten Ogan Ilir untuk bergotong royong bersama-sama menggerakkan program penurunan angka stunting di Kabupaten Ogan Ilir yang bertahap, karena Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari 241 desa dan 16 kecamatan. Dirinya juga berharap mengurangi stunting anak yang baru berkeluarga, anak remaja, dan gencar, meminimalisir hidup sehat seperti desa yang masih memiliki senantiasa yang tidak layak dan lainnya. Baik pemirsa, sekarang Nopal telah bersama Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Haji Ardani SHMH beserta Ibu Wakil Ketua Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir. Baik pemirsa, kita ingin bertanya dan sebelumnya kami ucapkan selamat untuk Kabupaten Ogan Ilir telah mendapatkan penghargaan langsung tadi yang diberikan langsung oleh Menteri juga dan juga dari BKKBN Republik Indonesia. Nah, mungkin perasaannya sendiri setelah mendapatkan penghargaan nih untuk Kabupaten Ogan Ilir. Ya, tentu penghargaan ini di satu sisi kita syukuri, tapi di sisi lain menjadi tantangan yang berat bagi kita untuk meningkatkan kinerja kita di lapangan, ya, untuk memacu seluruh OPD yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka penurunan angka stunting ini sesuai arahan Pak Bupati. Jadi ini bukan hanya penghargaan, tapi justru menjadi suatu tantangan, motivasi, spirit kita untuk bekerja lebih keras lagi. Baik, dan mungkin adakah kendala-kendala yang sering dihadapi oleh tim atau stakeholder yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya untuk menekan angka stunting di Ogan Ilir, Pak? Ya, jadi ini kita kan harus turun ke 16 kecamatan, ke 241 desa kelurahan. Oleh karena itu tidak bisa kita langsung serentak, tapi bertahap. Tantangan-tantangan ini yang ada di lapangan tentu sangat banyak. Umpamanya lokasi-lokasi yang memang sanitasinya, jamban-jambannya belum memenuhi syarat,
Ini semua menjadi tantangan pemerintah kabupaten dalam rangka penurunan angka stunting ini. Tentu ke depan sesuai arahan Pak Bupati, seluruh OPD terkait keroyokan maksud gitunya untuk menurunkan angka stunting ini. Jadi tidak hanya Dinas Kesehatan, Dinas KB, tapi seluruh OPD yang terkait, PUPR, Perkim, dan selainnya berkolaborasi untuk menanggulangi penurunan angka stunting ini. Tahun berikutnya, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menargetkan penurunan angka stunting lebih nyata lagi. Bahkan seluruh balita yang tidak terkena stunting pun juga harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Agar terciptanya visi dan misi Kabupaten Ogan Ilir bangkit lebih sejahtera. Nah, sesuai arahan Pak Bupati kepada kita semua di bawah, bahwa kita untuk tahun 2023 ini punya target menurunkan angka stunting lebih banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu 2021 penurunan ada, 2022, 2023 harus lebih banyak lagi. Sehingga betul-betul apa yang ditargetkan pimpinan itu dapat tercapai. Ya. Tentu ini perlu sekali lagi komunikasi, koordinasi dari tingkat desa, kecamatan, OPD, sampai ke pimpinan dan komitmen Pak Bupati yang sungguh luar biasa. Baik, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung program Society hari ini. Yang jelas kita dalam rangkaian acara penghargaan bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan juga keluarga berencana atau Bangga Kencana dan juga kecepatan penurunan stunting tahun 2023 yang telah berlangsung di Gria Agung. Dan segala sesuatunya hari ini berjalan dengan lancar dan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diterima oleh kepala daerah dari Sumatera Selatan. Salah satunya tadi kita telah berbincang dengan kepala daerah atau bupati dari Kabupaten Ogan Ilir dan juga dengan Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir beserta wakilnya. Dan nanti kita bakalan berjumpa lagi dengan program-program lainnya, dengan tema-tema lainnya di program Society. Tetap bersama kami karena PAL TV memang punya kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang di bawah, mulai dari tingkat desa,